Ternyata, sistem ekonomi yang adil sudah ada sejak 1400 tahun yang lalu. Sejarah ekonomi Islam merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perkembangan peradaban Islam sejak awal kemunculannya. Islam tidak hanya hadir sebagai agama yang mengatur aspek ibadah, tetapi juga memberikan panduan menyeluruh dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Sistem ekonomi Islam dibangun atas dasar nilai moral, keadilan, dan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Dalam konteks sejarah, ekonomi Islam berkembang secara bertahap, dimulai dari masa Nabi Muhammad SAW, kemudian dilanjutkan oleh para khulafaur rasyidin, dan diperkuat melalui pemikiran para ulama klasik. Hingga saat ini, konsep ekonomi Islam tetap relevan dan diaplikasikan. Dalam berbagai bentuk sistem ekonomi modern, video ini akan membahas perjalanan sejarah ekonomi Islam secara runtut, mulai dari konsep dasarnya, praktik ekonomi di masa Nabi, dan khulafaur rasyidin, hingga pemikiran ekonomi Islam klasik dan relevansinya di era modern. Fase peletakan dasar ekonomi Islam sudah dimulai sejak era Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW adalah pedagang ulung dan jujur. Beliaulah yang mempraktikkan sekaligus meletakkan dasar ekonomi Islam pada awalnya berdasarkan tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kitab suci Al-Quran. Kemudian, dasar-dasar ekonomi Islam ini terus dikembangkan setelah generasi Nabi oleh para pewarisnya, yakni ulama-ulama dan cendekiawan Muslim. Ekonomi Islam menemukan momentum kejayaannya bersamaan dengan puncak kejayaan peradaban Islam pada abad 6 Masehi hingga abad 13 Masehi. Meski pada abad-abad selanjutnya mengalami pasang surut, namun kajian ilmu dan praktik ekonomi Islam terus dilakukan di berbagai belahan dunia hingga sekarang. Beberapa tokoh pemikir ekonomi Islam yang masyhur di tahun Masehi misalnya adalah Abu Yusuf. Abu Yusuf kemudian dikenal sebagai tokoh pemikir ekonomi Islam yang meletakkan prinsip perpajakan di dunia. Beberapa abad kemudian, karya beliau dalam bidang perpajakan dianggap sebagai canon of taxation. Nama Al-Ghazali juga dikenal luas sebagai salah satu tokoh Islam terkemuka yang turut berkontribusi dalam bidang ekonomi Islam. Meski beliau lebih dikenal sebagai tokoh filsuf Muslim dan ahli tasawuf, sumbangsihnya terhadap pemikiran ekonomi Islam besar turut mewarnai khazanah keilmuan ekonomi untuk masa-masa mendatang. Selain itu, tokoh pemikir ekonomi Islam lainnya yang terkenal adalah Ibnu Taimiyah, hidup pada 1263 sampai 1328 Masehi. Beliau membuat karya penting dalam bidang ilmu ekonomi dalam bukunya berjudul Majmu' Fatawa. Buku itu menjelaskan mengenai mekanisme pasar dan harga. Selain dua tokoh ini, sebenarnya masih banyak tokoh pemikir ekonomi Islam yang sangat luar biasa. Fase stagnasi. Hingga saat ini, ekonomi Islam mengalami fase stagnasi atau kemandekan bahkan kemunduran. Penyebab kemundurannya adalah dikarenakan beberapa faktor, seperti Great Gap, yakni ketidaktegasan intelektual Barat dalam merujuk karya-karya cendekiawan Muslim tentang ilmu ekonomi. Selain itu juga, karena pemikiran ekonomi Islam redup akibat penjajahan. Di awal abad 19 dan 20 banyak negara-negara Muslim hadapi tantangan politik dan sosial yang sangat berat. Mereka harus berjuang melawan dan lepaskan diri dari penjajahan. Fokus perjuangan negara-negara Muslim terjajah ini bukan tentang pokok ekonomi, tapi bagaimana cara merdeka lebih dulu. Situasi semacam ini, pemikiran yang timbul di bidang ekonomi yaitu mengenai cita-cita kemasyarakatan dalam ideologi politik. Belum ada usaha secara fokus pada negara-negara Muslim terjajah waktu itu untuk rumusan pemikiran ekonomi Islam secara komprehensif. Pada waktu itu, pemikiran ekonomi Islam sifatnya masih adaptif dan pragmatis. Ini adalah fase stagnasi ekonomi Islam.
Zaman penjajahan berubah, negara-negara muslim menikmati kemerdekaannya. Dengan begitu, mulailah babak baru pada negara-negara ini sehingga mereka mulai fokus memikirkan perekonomian dalam negeri untuk memulihkan kondisi negara yang lama terjajah dan mensejahterakan rakyat. Para cendekiawan muslim pun berusaha melakukan pengembangan terhadap pemikiran ekonomi Islam yang sudah lama terpuruk. Maka, babak baru dimulai saat diadakan Konferensi Internasional Ekonomi di Jeddah pada tahun 1976. Adapun tujuan-tujuan konferensi internasional ekonomi Islam adalah guna melakukan penggalian kembali nilai-nilai Islam dalam mengembangkan ekonomi dunia. Konferensi ini menandai satu pergerakan perkembangan ekonomi Islam yang kemudian mulai menguat setelah sekian lama tenggelam. Adapun faktor-faktor penyebab sebagai pendorong perkembangan baru pemikiran ekonomi Islam adalah diantaranya: pertama, munculnya kekuatan yang disebut kekuatan ekonomi petrodolar. Petrodolar adalah dolar yang dihasilkan dari industri minyak yang kala itu sedang populer. Kedua, munculnya kesadaran mengenai kebangkitan Islam pada abad 14 Hijriah yang terjadi di tahun Islam pada dasawarsanya 1970-an. Ketiga, makin banyak muncul intelektual muslim generasi baru yang mendapatkan pendidikan modern, baik dari negara-negara barat maupun negara Islam. Kebangkitan kembali ekonomi Islam. Meski karya-karya intelektual muslim sempat beberapa lama tenggelam setelah masa kemunduran Islam, namun pada sekitar abad 14 mulai muncul geliat kebangkitan. Ekonomi Islam menjadi berkembang kembali meski akhirnya dalam beberapa abad ke depan mengalami kemunduran lagi. Namun tidak serta-merta kajian pemikiran ekonomi Islam redup. Sampai sekarang masih terus dilakukan penggalian nilai-nilai Islam di bidang ekonomi. Bahkan praktik ekonomi Islam masih terus dilakukan di berbagai negara dan pemeluk agama Islam. Dampak praktik, tanda-tanda kebangkitan ekonomi Islam masih di bawah dominasi sistem ekonomi yang sekarang, yakni sistem ekonomi kapitalisme dan ekonomi sosialis. Namun, geliat ekonomi Islam mulai muncul seperti misalnya mulai banyak sistem transaksi atau bisnis berbasis syariah yang didasarkan pada sistem ekonomi Islam seperti misalnya bank syariah, kredit syariah, koperasi anti riba, wisata halal, kuliner halal, dan masih banyak. Adapun kontribusi pada fase ini. Kontribusi pemikiran ekonomi Islam setidaknya telah menginspirasi suatu sistem ekonomi alternatif di abad modern. Banyak intelektual muslim melakukan berbagai kajian ekonomi Islam yang diterapkan pada suatu institusi negara maupun dalam aktivitas ekonomi. Seperti misalnya, saat ini mulai dikenal istilah ekonomi syariah. Ekonomi syariah adalah salah satu ekonomi bernafaskan Islam. Mengikuti tata aturan ekonomi Islam, meskipun masih banyak juga yang belum sepenuhnya menerapkannya. Namun, pada fase ini, pemikiran ekonomi Islam cukup mendapatkan tempat di kalangan pelaku usaha maupun intelektual, meskipun di tengah dominasi sistem globalisasi modern dan sistem ekonomi kapitalisme.